Oke, kali ini saya akan mentes akurasi senapan terbaru di CVA Outdoor Predator Sultan. Nah ini pakai laras DOS ini ya, Polymac. Seharga Tuh kalau larasnya aja itu di luar harganya pasaran 1.200.000 rupiah. Larasnya aja itu. Tapi untuk harganya di sini itu semuanya sama, senapannya itu cuma berapa ini ya? 47 saja atau 4.700.000 rupiah saja. murah banget. Murah banget. Anjay. Judulnya Sultan deh, tapi regane Oke, merayap. ya gimana ini untuk akurasinya, langsung saja tak tes. Untuk pelurunya yang cocok ini pakai peluru bagus juga ini, Hercules. Di sana kosong, buatkan satu lubang peluru dulu ya bos, untuk tanda awal tuh. Nah itu ya, ada satu lubang. Oh emang di bawahnya. Yo tambahin lagi. Tuh plung ya, di bawahnya itu. Bisa dilihat plung di sini ya bos. Tambahin lagi. Kasih paham Mas Sofi. Kasih paham. Oke, orang ngaleh-ngaleh. Ndok kono iku lubangnya wis kegedean atau itu sudah kebesaran. Kita Geser di sini, lihat tuh yang kiri. Bawah kiri. Nah, itu. Pak, enggak oke no Mas, tapi jarang jadi. Masih di situ. Tetap di situ. Tetap di situ. Tetap di situ gitu ya bos. Untuk akurasinya bisa dilihat ini, jos banget. Nah, nih Sultan Ahas ini ya bos jadinya. Ini sudah pakai popper lipat juga, popper yang belakang GTR ori, maju mundur gini ya. Tuh mantap sekali. Nah, untuk pegangan grip ya, pegangan grip pakai biasanya ini, pegangan grip karet ori asli ini ya. Triggernya ini trigger terbaru juga, ini entah model apa ini tuh ya. Ini pengaman bejonya, dan untuk pengunciannya ini pakai baut ya L ini ya, nggak pakai batang aja ini. Mantap jadinya, nggak takut lepas ini kalau buat berburu di hutan. Ini full CNC ini ya bos, mantap sekali. Dan juga ini pakai tabung bocap jenong V6 500 cc. Ini untuk relnya ini pakai rel Picatinny ya, atau rel besar ya, ukuran 22 ya. Nih larasnya Polymac, panjangnya 65 cm, alo 12, OD 13. Untuk serombongnya ini pakai OD 22 ya. Untuk redamnya sudah terpasang juga, dan cincinnya ini modelnya model terbaru juga ini, ada pahat-pahatannya. The cincin is good. Jadinya. Dan ini manonya ada di kanannya ini ya, masih berapa itu, masih di 2000-an itu ya. Untuk tempat pengisian anginnya ada di sini juga ini. Ini sudah pakai Mini Cooper ya, memang terbaru itu ya. Ini ada pahatannya ini, taktikal. Mantap, ini rapih bangetnya bos tuh untuk lipatannya. Dan terus jalan powernya di mana? Nah di situ dalam itu ya, nggak kelihatan nih, ada ngeblur sedikit ya itu ya. Oke gitu ya.
sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jedor dari saya, CV Ahas Outdoor. Oke bos, ini ya bos ya. Tadi setelah melihat stoknya ada 6 unit ini Predator Sultan. Dan ya ini ya Predator Sultan ini saya akan menerangkan spesifikasinya karena ya ini sesuai dengan permintaan beberapa pelanggan kita yang mereka ingin ada ada Predator atau ada senapan yang menggunakan laras Polymac. Jadi laras Polymac itu laras yang sudah terkenal di dunia senapan ya. Jadi ada pabrik yang menjual branding laras itu dengan nama laras Polymac. Dan ya ini Predator Sultan ini sudah menggunakan laras Polymac, pernya sudah menggunakan per Mizumi, chambernya sudah full CNC, chamber seri 7. Kenapa dikatakan full CNC? Karena CNC-nya itu sudah di luar dan sudah di dalam. Jadi selain rapi, dia juga sudah halus. Jadi tembakannya udah mulus. Tabungnya masih sama ya, masih tabung 500 cc, tabung Jenong yang Venom, aman di 2500 PSI. Jadi saya katakan lagi aman di 2500 PSI. Kenapa aman di 2500? Karena biar akurasinya bagus, karena tekanannya kalau terlalu tinggi akurasinya itu mempengaruhi. Dan supaya sealnya awet, kalau ditekan terus berlebihan apalagi 3000 gitu, itu nanti sealnya gampang bocor. Tapi ini kita sudah tahan pakai teflon kawan. Jadi sealnya itu kita tahan pakai teflon biar dia nggak geser gitu ya. Jadi aman, terkendali. Dia juga sudah menggunakan ini ya, lipat. Popornya sudah popor lipat, tadi saya sudah terangkan di gudang. Popornya ada popor lipat, manometernya ada di samping kanan. Ini tidak menggunakan regulator. Kenapa tidak menggunakan regulator? Karena ini khusus untuk buruan yang besar. Jadi kecil bisa karena ada setelan powernya di belakang, tapi besar juga bisa. Kalau pakai regulator itu tekanan keluar anginnya itu stabil. Karena dia stabil, dia kadang tidak bisa digunakan untuk big game. Karena kalau pakai regulator itu seringnya itu buat yang kecil-kecil. Karena kalau dia keluar 50 PSI ya 50 terus. Kalau ini enggak, ini maksimal keluarnya itu 100. Kadang bisa 120, tergantung nanti pernya mau dikecilin atau dipendekin itu. Karena kalau pakai per Mizumi itu sangat kuat sekali kawan, dan kuat sekali. Dan kuat, selain kuat dia juga daya baliknya cepat. Oke, ini reelnya pakai reel 22 ya, pakai reel Picatinny. Jadi kawan-kawan di situ tidak usah khawatir, kita sudah sediakan reel Picatinny-nya, sudah kita sediakan. Ini kalau ini teleskop Discovery ya, yang ini yang berapa ya ukuran? Kalau nggak salah ini yang ukurannya 14 ya, jadi 9 sampai 14 kali 44. Ini teleskop yang Discovery seperti ini harganya 950 kawan, 950. Sama dengan Markol ya, Markol juga 950. Nggak tahu kalau dolarnya naik ya mungkin jadi 1 juta gitu. Ini popor CTR ya, hand gripnya hand grip ori. Ini popornya maju mundur ya kawan ya. Ini yang model CTR. Ada juga yang cangkul sih, tapi kalau yang GL Shock nggak sedia. Kalau yang cangkul kita ready sedia. Jadi mau request yang cangkul juga boleh. Oke, apalagi ya. Dan ya, keunggulan laras Polymac kawan. Laras Polymac itu kita kemarin itu pas sebelum menggunakan laras pilihan, itu bulan sekitar sebelum Desember ya, berarti November Oktober itu kita larasnya itu tidak kita pilih kawan. Jadi
masih beli laras terus kita langsung pasang gitu. Nah itu ada banyak sekali yang komplain terkait dengan tembakannya yang ngacak gitu ya. Mungkin dari sekitar 10 kiriman ada 2 atau 3 itu pas dulu bulan Oktober sama September itu masih ada beberapa yang komplain ngacak. Nah setelah itu kita perbaiki dan ya kita menggunakan laras baja pilihan ya. Nah ada kelemahan laras baja pilihan itu, dia kalau udah cocok dengan Hercules dia pakai itu terus. Kalau mau ganti yang lain itu nunggu alurnya itu menyesuaikan. Jadi kalau diganti sama yang lain itu kadang alurnya itu tidak sesuai. Karena dia sudah terbiasa gitu. Terbiasa dengan Hercules, ya pakai Hercules. Itu kelemahan baja yang kita pilih. Nah kemarin itu ada pelanggan kita yang mengganti predatornya, predator yang Arjuna atau Safari saya lupa ya, dengan laras Polymac. Nah, dengan laras Polymac diganti dan beliau mengatakan bahwa Polymac ini bagus mas. Nah setelah dicoba, nah, ternyata lumayan jos gandos. Jarak jauh 50 meter ke atas itu enak sekali kawan. Kalau nitik 50 meter ke atas, cuman karena dia ini masih sama ya kaliber 45, jadi nitiknya itu dia stabil di sekitar reticle. Jadi umpamanya kalau di jarak 80 dia 1 dot atau 2 dot ke bawah itu dia di situ terus. Nah terus kalau dia kalau anda nyetingnya tidak bener kadang nyeting teleskop agak susah ya, agak ribet kalau nyeting teleskop itu. Dia samping kiri atau samping kanan itu datanya di situ terus. Tapi kehebatan Polymac itu, jadi 50 meter ke atas itu sangat enteng sekali kawan. Kalau 50 meter ke atas di sini maksud saya itu 100 meter ke bawah ya. Kalau 100 meter ke atas itu masih enak juga, tapi ini karena kaliber 4,5 jadi perlu skill ya, perlu skill yang mumpuni. Apalagi kalau ini ditembakkan di 50 meter ke bawah, 30 meter, 40 meter, ini enak sekali. Nah ini kalau kita tes sama Mas Afik yang video yang di awal tadi itu dia jarak 20 meter itu nggak pakai kita nggak pakai lama-lama buat nyeting teleskopnya, tinggal dado udah selesai itu ya. Dan enaknya ini bisa pakai mimis apapun. Jadi Polymac ini kita kasih Canon enak, kita kasih Hercules enak, kita kasih Barakuda Match atau Jawara itu enak. Cuman saran saya pakai mimis yang bagus ya. Selama ini mimis yang bagus itu cuman di Canon. Jadi Canon itu punya Hercules, punya Canon, punya JPS, itu dia alur geraknya itu dia enak sekali di laras, di alurnya gitu ya. Jadi alurnya itu dia lebih stabil, apalagi kalau menggunakan Hercules ya. Kalau menggunakan Hercules itu dia karena ada ringnya dan dia pembuatannya rapi, jadi ya jarang sekali kalau pakai Hercules itu ada yang komplain ngacak, itu jarang sekali. Karena nggak tahu ya, beberapa mimis itu kita coba itu memang nggak enak sekali, kayak umpamanya ya mohon maaf ya pada pabrik mimis ya, kayak Jawara gitu ya, Tiger itu apalagi mimis yang kiloan itu ya kasihan larasnya kalau saya. Oke ya bos, ini produk terbaru dari CWA Outdoor, Predator Sultan. Kenapa dikatakan Sultan? Karena larasnya kita menggunakan laras Polymac. Kalau laras yang di Mahameru itu kan laras UV ya. Laras UV itu laras impor. Jadi kalau Mahameru itu enak juga. Cuman kita baru nyoba kali ini, nyoba laras Polymac ini. Karena request dari beberapa pelanggan yang mengganti larasnya dengan laras Polymac, akhirnya kita buatkan sekalian laras yang Polymac. Di CWA Outdoor itu luar biasa, kita selalu mengapresiasi saran-saran dari para pelanggan, para pemirsa juga di situ ya, biar kita juga banyak dapat masukan. Alhamdulillah kita selalu mengupgrade. Jadi walaupun kita lokal, tapi kita
memiliki keunggulan yang sudah di-upgrade terus setiap bulannya, setiap harinya sesuai dengan permintaan pelanggan. Makanya kayak sundel bolong gitu ya. Kemarin itu yang bulan bulan Februari, Maret itu sundel bolongnya bagus, tapi powernya terlalu kencang gitu. Ada yang komplain seperti itu. Akhirnya kita buatkan yang pakai regul. Jadi sundel bolong itu ada 3 unit yang pakai regul supaya powernya stabil. Jadi itu untuk teman-teman yang mungkin buruannya kecil-kecil, karena memang sundel bolong itu dikhususkan untuk tembak-tembakan yang big game gitu, yang besar-besar ya. Karena enak sekali kalau sundel bolong itu. Tapi karena ada yang minta Pak sundel bolongnya ini terlalu besar powernya, ya kita ganti. Bukan kita ganti ya, kita kasih regulator biar powernya itu bisa stabil di yang kecil ya kecil, yang besar ya besar. Oke ya kawan ya, silahkan dipinang. Harganya berapa? Predator Sultan ini harganya 4.500.000. Sudah dapat tas, tali sandang, peredam, magazin, gantungan peluru tes, STKS, dan Picatinny. Teleskopnya belum ya. Teleskopnya belum, karena ya mahal juga sekarang teleskop ini, impor juga agak susah untuk teleskop yang bagus ya. Kalau teleskop yang murah itu yang harga 300.000 masih banyak sih, masih mudah dicari juga, tapi yang 500.000 ke atas itu agak susah nyarinya. Kayak Markol itu susah banget nyarinya bos. Kalau terus kayak Basnel yang ukuran 50 itu udah nggak ada. Sekarang paling mentok kita dapat yang yang ukuran 44 itu. Ya semoga saja ada importir yang mau impor teleskop yang mahal-mahal itu. Oke ya, jadi gitu CVA Outdoor kita sangat mengapresiasi teman-teman. Jadi jangan lupa nanti kita dikasih saran terus, dikasih motivasi terus biar kita bisa membuat senapan yang terbaik. Karena ya kita kalau dunia senapan ini kan sebenarnya banyak saingannya ya, kita banyak persaingan di dunia senapan ini dari dalam Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa banyak sekali kan. Tapi ya kita selalu ngasih yang terbaik, itu aja sih. Kalau ada komplain pun kita nggak lari gitu. Kadang toko-toko lain mungkin ada komplain langsung diblok nomornya ya. Kalau kita layani dengan baik, kita dimarah-marahi ya tidak apa-apa, kita maklumi, karena memang ada beberapa senapan yang perlu perbaikan gitu ya, setiap bulannya perlu perawatan, setiap 2 bulan 3 bulan, itu hal yang wajar. Jadi yang kita pertahankan di sini adalah bagaimana pelanggan ini menjadi mitra atau menjadi sahabat atau menjadi keluarga, supaya ya kita saling melengkapi untuk kemajuan Indonesia ini ya. Jadi kalau Anda mungkin beli di toko-toko lain ya, langsung diblok kawan. Kemarin ada yang komplain gitu ya, komplain senapannya itu ngacak, komplain das. Ketika ditanya senapannya apa Pak, senapannya itu efek royal. Coba Pak lihat senapannya, wah ada tulisannya itu intinya, yang bukan senapan kita gitu. Bukan senapan kita, mungkin satu pabrik ya, mungkin ada toko lain yang ngambil juga di pabrik yang kita ambil, ya sama, senapannya sama, tapi kita kan mengkhususkan diri, larasnya kita pilih sendiri bosnya. Larasnya itu kita pilih sendiri. Itu yang keunggulan yang sangat luar biasa di CVA Outdoor. Di toko lain mungkin dari pabrik udah langsung dikirim ke tokonya. CVA Outdoor itu kita langsung pilih sendiri larasnya. Kalau sampai sini larasnya jelek, kita kembalikan lagi ke pabriknya. Jadi kita nggak mungkin ngirim senapan yang ngacak. Untuk beberapa bulan yang lalu kita juga sudah tidak ada komplain ngacak. Komplainnya ya hanya sebatas, ini gimana Pak cara menggunakannya, ini kok tidak nidik. Ya memang tidak nidik lah, orang teleskopnya belum disetel. Paling komplain sepele, ini nggak bisa dipompa. Ya memang nggak bisa dipompa, itu pompanya pakai kupel drat. Nah kadang seperti itu. Jadi hal-hal sepele yang kadang menjadi komplainan, kadang kita dimarah-marahi gitu.
Ini ada yang beli moser, kita dimarah-marah, ini nggak bisa diisi, gimana sih kamu? Nggak apa-apa. Tapi ternyata moser itu kan pakai coupler drat, Pak, itu kan ada coupler dratnya gitu. Jadi dipasang dulu coupler dratnya, sudah kita sediakan, bapaknya dipasang, terus baru pompa betinanya dimasukin. Itu baru, oh gitu ya Mas, harusnya dikasih tahu dulu. Udah dikasih tahu Pak. Jadi ini ya, ini kadang pelanggan nggak membaca di STKS ini, kan STKS ya, di belakangnya ini sudah ada petunjuknya, jadi panduan pemakaiannya. Dan pemakaian ini sudah kita tulis, jangan dikosongin, jangan dinolkan. Kenapa jangan dinolkan? Itu nanti dia silnya lepas gitu Bos. Ini kalau udah dibaca ini, insya Allah aman senapannya ini Bos, udah aman senapannya, tidak ada kendala apapun. Tapi karena kadang mungkin terlalu senang atau gimana, akhirnya dienolkan gitu ya, akhirnya bocor ya, komplainnya ke kita. Padahal sudah kita kasih panduannya, ini sudah ditulis maksimal pengisian 2.800 untuk bocap, untuk moser 2.500, minimal angin ada di 1000 PSI. Jadi kalau sudah 1000 PSI itu udah habis kawan, 1000 ke bawah itu sudah habis, jadi langsung diisi lagi, jangan sampai nol. Itu sebenarnya caranya sepele sekali. Termasuk juga ini walaupun pakai teflon, ketika dia dienolkan itu dia langsung geser itunya, silnya, karena tidak ada tekanan di dalamnya. Ketika tidak ada tekanan ya sudah, dia ketika dipompa lagi dia udah geser ya, udah bocor langsung otomatis. Jadi kawan-kawan semua jangan dienolkan. Bukan masalah senapannya jelek, bukan, tapi karena ini sistemnya memang sil penahannya pakai sil karet. Jadi kalau Anda nolkan itu silnya dia geser. Gitu Bos. Oke Bos, jadi terima kasih sekali sudah menonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe, terima kasih ya. Nanti bisa kita ketemu lagi di senapan-senapan CPA Sodor lainnya, biar tentang edukasi juga tentang senapan ya. Kalau saya pasti tentang edukasi ya. Kalau Mas Roub dan lain-lain pasti cuman cuap-cuap saja, capek-capek sendiri. Oke, terima kasih. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor.